Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Hari ini kita kembali dalam perenungan di mana pekan keluarga ini kita juga mau diingatkan tentang peran orang tua dalam mendidik anak, bahkan juga peran kita sebagai orang dewasa memberikan pengajaran dan didikan bagi mereka yang masih anak-anak. Bahkan juga kita mau diingatkan bahwa perihal belajar dan mengajar itu dapat dilakukan siapapun. Bahkan orang dewasa sekalipun dapat belajar dari seorang anak-anak. Terlebih anak-anak belajar dari seorang dewasa. Maka ada sebuah pepatah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, yang mengatakan demikian, bahwa cara terbaik untuk mendidik adalah melalui kepribadian yang terbaik dari si pendidik, sehingga naradidik dapat melihat dan meniru apa yang dilakukan dari pendidik itu. Atau dalam bahasa keluarga, cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik orang tua. Karena anak-anak akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Hal ini menarik, Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahwa seringkali bicara soal mendidik, kita terpaku pada sebuah teori, kita terpaku pada sebuah cara, tetapi lupa bahwa pertama-tama pendidikan yang terbaik adalah belajar dari keseharian, belajar meniru. Dan seringkali kita yang merasa menjadi pendidik atau mempunyai tanggung jawab mendidik, kita lupa caranya untuk mendidik. Kita lupa bagaimana juga memberikan teladan ketika kita mendidik anak kita. Amsal 29 ayat 15 sampai 17 hari ini mau mengingatkan kita, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pertama-tama kita sebagai orang dewasa, orang tua, memiliki tugas untuk dapat memberikan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dimaksudkan untuk dapat memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Ingat, dua hal inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa pendidikan yang kita berikan harus mendatangkan ketentraman dan sukacita. Maka kalau dalam bahasa Amsal, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, itu bukan berarti kita membacanya secara harafiah dan hurufiah saja, tetapi kita perlu mengingat dan juga melihat lebih dalam bahwa ini dimaksudkan sebagai sebuah kedisiplinan, bukan soal cara mendidik dengan keras atau dengan kekerasan. Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita juga mau diingatkan bahwa mari kita memulai untuk menyadarkan diri kita bahwa pertama-tama soal belajar, kita bisa belajar dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak sekalipun. Tapi secara khusus kalau hari ini kita mau diingatkan sebagai orang tua, orang dewasa dalam mendidik anak-anak, maka ingatlah bahwa cara mendidik yang terbaik adalah melalui teladan. Dan teladan yang kita berikan itu juga harus seturut dengan teladan yang Kristus juga ajarkan kepada kita. Sebab kita meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Teladan apa yang diberikan? Yakni tentang kasih. Maka didiklah anak-anak kita dengan kasih yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak terkasih, pendidikan yang terbaik itu memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Maka bukan dengan cara-cara kekerasan dan juga hal-hal yang mendatangkan
kedukacitaan dan kepiluan, tetapi harus menggunakan cara-cara yang baik, di mana kasih menjadi landasan, sebab kasih mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Selamat menjalani kehidupan, selamat mengemban tugas tanggung jawab dalam mendidik anak-anak kita dengan kasih. Terlebih secara khusus kita juga mau meneladankan hal yang baik, sehingga pendidikan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diberlakukan dalam keseharian hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.